Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GBI Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan fit ya, karena memang cuaca terutama di Kota Surabaya sedang tidak baik. Tetapi saya percaya bahwa perlindungan Tuhan menyertai setiap kita semua. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau yang menjamah setiap kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya adalah Injil anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, saya masih akan membahas tentang sejarah Pentakosta. Ya, minggu lalu Bapak Ibu kita sama-sama belajar bahwa harusnya Pentakosta atau Shavuot ya, itu adalah hari perayaan ucapan syukur karena panen raya gitu ya. Karena sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang didapatkan. Ya, tetapi Tuhan mengubah maknanya dalam perjanjian baru. Bahwa kita bukan mengucap syukur kepada hal-hal materi, kita mengucap syukur bukan hal-hal yang terlihat, tapi kita mengucap syukur karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita harus kita harus berbahagia akan hal ini. Kenapa? Karena kita ada di perjanjian baru. Kalau kita ada di perjanjian lama, hanya beberapa orang yang diberikan Roh Kudus. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu nabi, yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah raja. Ya, mereka dihinggapi oleh Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan, Roh Kudus itu undur gitu ya. Tetapi tidak dengan kita, dengan perjanjian baru gitu ya. Di saat Yesus mati di atas kayu salib, Ia menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur yang diberikan kepada kita. Dan itu bukan lagi cuman hinggap saja, tetapi tetap tinggal di dalam kita. Nah, poin kedua yang mau saya sampaikan mengenai sejarah Pentakosta. Tahukah Bapak Ibu bahwa pada zaman dulu perjanjian lama, ya, kata Pentakosta ini selain ucapan syukur karena panen raya, tetapi mereka juga memperingati di mana hukum Tuhan, hukum Taurat atau 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai itu diberikan. Jadi mereka memperingati sejarahnya di mana hukum Taurat itu diberikan. Nah Bapak Ibu, karena itu hari ini ya kita bukan memperingati hukum Tauratnya pada saat Pentakosta, tapi kita mengucap syukur karena anugerahnya. Karena tidak ada satupun yang bisa mentaati hukum Taurat. Ya, bahkan Bapak Ibu, bangsa Israel di saat dia minta hukum Taurat bukan diberikan oleh Allah secara langsung, tetapi bangsa Israel yang minta. Nah, setelah hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, ya pada saat Musa turun, bangsa Israel sudah membuat patung berhala, ya lembu emas itu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa manusia tidak ada yang dapat mentaati hukum Taurat. Keluaran 19 ayat 1 dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Nah kalau kita ngelihat Bapak Ibu, ada yang namanya bulan Nisan menurut kalender Yahudi. Nah Bapak Ibu bisa selidiki pas Bapak Ibu hari ke-50 di mana mereka memperingati yang namanya penerimaan hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, Roma 3 ayat 20 menjelaskan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha untuk masuk ke standar Tuhan dengan melakukan perbuatan baik kita. Tidak bisa. Karena perbuatan baik manusia itu seperti kain lara, kain kotor gitu ya. Tidak ada yang baik. Ya, saya belajar Bapak Ibu ada 2 perbuatan baik. Yang pertama adalah perbuatan baik absolut, ya kan, atau kekal gitu ya. Yang kedua adalah perbuatan baik relatif. Nah Bapak Ibu, perbuatan manusia sebaik apapun tanpa di dalam Tuhan, maka perbuatan baik itu tidak bisa dikatakan perbuatan baik absolut. Ya, itu disebut dengan perbuatan baik relatif. Kenapa? Karena kalau dalam diri kita belum dibenarkan, sekali lagi Bapak Ibu, ya, setiap orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Patut dimurkai, patut dihukum mati karena upah dosa ialah maut. Ya, tetapi kalau kita menerima Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa supaya setiap kita dibenarkan di dalam Dia.
Nah, kalau perbuatan baik absolut artinya kita berbuat baik karena apa? Karena anugerah Tuhan, karena Roh Kudus membuat kita melakukan perbuatan baik. Jadi bukan hanya perbuatan baik, bahwa pokoknya aku berbuat baik, aku amal dan sebagainya. Itu perbuatan baik relatif. Ya, tetapi kalau kita dasarkan itu kepada firman Tuhan, ya saya percaya Bapak Ibu, itulah perbuatan baik absolut. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada yang dapat dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius, ya, bagaimana ada seorang pemuda yang ingin menjadi murid Yesus, ya kan? Hormati orang tuamu dan sebagainya. Oh, sudah semua. Tetapi Tuhan berkata, jualah seluruh harta milikmu dan ikutlah aku. Maka anak muda ini tidak pamit Bapak Ibu, ya. Nggak ngomong apa-apa, dia langsung pergi. Kenapa? Karena sebenarnya hukum pertama saja dia tidak lolos. Apa sih hukum pertama? Jangan ada Allah lain di hadapan. Bapak Ibu, kadang harta, kadang gadget, kadang istri, kadang suami, kadang anak-anak kita bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu kurang kuat. Yuk coba kita baca Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Dikatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu mengingini kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Bapak Ibu, hukum menunjukkan kesalahan, tetapi Roh membawa pemulihan. Sekali lagi, hukum menunjukkan kesalahan, tetapi Roh membawa pemulihan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 ya berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Ini Petrus Bapak Ibu yang masih dalam koridor Kisah Para Rasul 2. Ya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Bukan melakukan lagi, tetapi berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Karena tidak ada satupun yang dapat mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan kalau tidak melalui Roh Kudus. Ya, lalu Efesus 2 ayat 8 sampai 9, yuk sama-sama kita baca, ini ayat yang sangat penting bagi kita semua. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kita menerima keselamatan, kita menerima Roh Kudus bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semata-mata pemberian Allah. It's a gift. Ya, keselamatan it's a gift. Tapi kita harus percaya kepadanya. Bagaimana caranya kita percaya? Ini masuk ke poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu mempersembahkan korban menjadi mempersembahkan diri. Inilah sejarahnya bagaimana Tuhan mengganti makna. Dari yang fokus kepada materi, menjadi fokus akan kuasa Roh Kudus. Dari yang fokusnya kepada hukum, yang sekarang menjadi fokus akan anugerah Tuhan. Yang dulu fokusnya yaitu memberikan korban, sekarang fokusnya korbannya bukan korban-korban kambing domba, tetapi mempersembahkan diri. Bapak Ibu, Imamat 23 ayat 17-18 ya, Bapak Ibu baca ya. Ya, ini bagaimana zaman dulu kalau Pentakosta. Dari tempat kediamanmu harus kamu bawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai haluhasi bagi Tuhan. Hasil bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Pentakosta kemarin Bapak Ibu bawa roti enggak? Kan tentu saja tidak ya. Itu pun kalau bawa roti dimakan sendiri. Tetapi kalau ayat 18 berkata seperti ini. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumuran setahun. Setahun setengah nggak boleh. Setahun lebih seminggu nggak boleh Bapak Ibu. Harus setahun pas gitu ya. Yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan. Suatu korban api-apian yang baunya menyengat bagi Tuhan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Zaman dulu Bapak Ibu, kalau kita Pentakosta harus membawa hasil Bapak Ibu. Harus membawa korban yang tak bercacat, yang tak bercela dan sebagainya. Yang terbaik, yang umurnya setahun. Kita bersama kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu dalam perjanjian baru, Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu. Hari ini Bapak Ibu, yuk serahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, biarlah engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan saya percaya Bapak Ibu, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya semua karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan di saat engkau bersandar kepada Tuhan, ya tangan Tuhanlah yang menompang engkau, tangan Tuhanlah yang menggandeng engkau. Sehingga kalau kita jatuh pun kita nggak sampai tergeletak, tapi tangan kita diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Dan apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu sejarah Pentakosta. Yang pertama, dari yang materi, ucapan syukur karena panen raya, menjadi ucapan syukur karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua, ya dari rasa syukur atau memperingati di mana hukum Taurat diberikan. Hari ini kita mengucap syukur karena anugerahnya yang melimpah, yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya kalau dulu Bapak Ibu kita mengucap syukur karena kita memiliki korban yang banyak kita berikan kepada Tuhan supaya kita dibenarkan. Tetapi hari ini, yuk kita berikan tubuh kita sebab kita sudah dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang mengalami kelemahan dalam kehidupannya, Engkau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap mereka yang sedang mengalami kebimbangan dalam kehidupannya, Engkau berikan jawaban dengan penuh kepastian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.